أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ikhwanihi amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani wa ahibbati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, yang pertama sudah barang tentu selalu dan senantiasa kita memuji Allah tabaraka wa ta'ala. Kita patut bersyukur kepadanya atas segala nikmat dan kebaikan yang Allah karuniakan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat taufik dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk bisa terus menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada kita. Walhamdulillah, di kesempatan malam hari ini, walaupun dalam cuaca mendung, rintik-rintik hujan, namun tidak menyurutkan langkah kaki kita dan ayunan tangan kita untuk bisa datang di masjid ini melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Dan seperti biasa kita akan lanjutkan dengan kegiatan ta'lim. Di kesempatan malam hari ini, tema yang akan kita bahas adalah tentang urgensi tauhid. Kita akan membahas dan mengkaji tentang Kitabut Tauhid. Yang ini merupakan pertemuan kedua setelah sebelumnya kita sudah memberikan tentang muqaddimah dari kitab yang akan kita bahas ini. Kita akan membahas salah satu kitab yang cukup fenomenal, yang amat sangat penting, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu tentang Kitabut Tauhid. Sesuai dengan namanya, maka Kitabut Tauhid ini akan menyebutkan dan membahas tentang tauhid, ya, Bayanu Tauhid. Dalam buku ini akan ada penjelasan-penjelasan yang terkait dengan tauhid. Di antaranya adalah tentang pentingnya tauhid. Di antaranya adalah tentang hakikat daripada tauhid. Ya. Alladzi aujabahu Allahu ala ibadihi. Yang mana tauhid ini merupakan kewajiban pertama yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya. Ya. Dan juga dalam buku ini nanti akan ada bayan ma yunafihi minasyirki. Penjelasan-penjelasan yang akan mengurangi kemurnian tauhid. Bahkan membatalkan tauhid itu sendiri. Yaitu berupa kesyirikan-kesyirikan. Baik kesyirikan yang dilakukan oleh anggota badan kita, kesyirikan yang dilakukan oleh lisan-lisan kita, ataupun keyakinan-keyakinan, ya, yang ada dalam hati-hati kita. Dan itu sudah menjadi satu kesatuan. Ketika seorang membahas syirik, maka dia harus membahas tauhid, maka dia juga harus membahas syirik. Karena ini merupakan dua hal yang tidak akan mungkin untuk bisa bersatu. Ketika seseorang itu menjadi orang yang muwahhid, maka dengan sendirinya dia harus menjauhi perkara-perkara kesyirikan. Dan sebaliknya, ketika seseorang bergelut dengan kesyirikan, dapat dikatakan bahwa dia bukanlah orang yang bertauhid.
Nggak mungkin orang dikatakan sebagai orang yang muwahhid, orang yang bertauhid, di saat yang bersamaan dia melakukan kesyirikan. Bagaimana mungkin orang dikatakan sebagai orang yang bertauhid sementara dia melakukan amal-amal kesyirikan? Itu nggak mungkin. Ketika dia melakukan amal-amal kesyirikan, maka kalimat muwahhid, ya, itu nggak mungkin ada pada dirinya. Nggak pantas untuk disematkan di pundaknya. Nggak pantas dia mengaku sebagai seorang yang bertauhid jika ternyata dia melakukan amal-amal kesyirikan. Tapi jika dia sudah mengikrarkan diri sebagai orang yang muwahhid, yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai konsekuensinya maka dia harus menjauhi berbagai macam bentuk-bentuk kesyirikan, yang kecil apalagi yang besar, agar dia bisa menjadi orang yang mampu menjaga kemurnian tauhid dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bayan ma yunafihi minasyirki, akan ada penjelasan tentang perkara-perkara yang akan menghilangkan tauhid berupa syirik besar, atau juga akan ada penjelasan yang akan menjelaskan tentang perkara yang menafikan kesempurnaan tauhid. Kalau yang menafikan tauhid secara totalitas adalah syirik besar, maka juga nanti akan ada yang namanya syirik kecil. Dia tidak menafikan tauhid secara total, tapi yunafi kamal tauhid. Dia akan menghilangkan kemurnian tauhid, mengikis ya kesempurnaan tauhid seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekalipun syirik ini dikatakan sebagai syirik kecil, patut untuk senantiasa kita jauhi. Karena betapa seringnya syirik kecil itu akan bisa mengantarkan orang pada syirik besar. Ya. Betapa seringnya syirik kecil ini jika dibiarkan akan mengantarkan orang untuk melakukan syirik besar. Maka sekalipun namanya syirik kecil, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, maka syirik kecil itu sejatinya adalah sebuah dosa besar yang lebih besar daripada dosa-dosa besar. Namanya saja kecil, tapi ketika syirik, maka dia lebih besar daripada dosa-dosa besar. Maka sebelum Syekh menyebutkan ya tentang perkara-perkara yang menghilangkan tauhid, yaitu kesyirikan baik kecil ataupun besar, maka di sini muallif mendatangkan kepada kita tentang beberapa ayat. Ya. Banyak sekali ayat-ayat yang dituangkan oleh penulis yang akan menggambarkan kepada kita tentang pentingnya tauhid. Yang inilah menjadi dasar kita, alasan kita kenapa kita perlu ngaji tauhid. Ya. Kenapa harus tauhid yang diprioritaskan? Kenapa tauhid dulu? Kenapa tauhid lagi, tauhid lagi? Kenapa tauhid terus yang dibahas? Tauhid dulu, tauhid lagi, tauhid terus. Apa alasannya? Alasannya dapat dilihat bahwa dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menyebutkan tentang urgensi tauhid. Betapa tauhid ini merupakan perkara yang amat sangat penting dalam kehidupan kita, dunia dan juga akhirat. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka syarat utamanya adalah hendaknya dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat pertama yang dinukil oleh beliau adalah surat Az-Zariyat ayat 56. Ya. Ayat pertama yang dinukil oleh muallif adalah menukil firman Allah Subhanahu wa taala surat Az-Zariyat ayat 56. Yang di ayat ini Allah menegaskan tentang tujuan utama, hikmah utama dari diciptakannya manusia. Bahkan bukan cuma manusia, termasuk diantaranya adalah jin. Tujuan utama, hikmah utama, tujuan mulia dari diciptakannya jin dan juga manusia. Allah terangkan, Allah sebutkan, Allah jelaskan dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Allah Ta'ala berfirman,
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jelas sekali ayat ini. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali liya'budun, agar mereka melaksanakan ibadah kepadaku, penghambaan kepadaku. Jadi ibadah itu adalah az-zullu wal khudu', ketundukan seorang hamba, kepatuhan seorang hamba kepada Rabbnya yang menciptakannya. Ya. Itu adalah inti utama dari adanya ibadah. Ibadah adalah satu amal yang di sana seorang hamba sedang menunjukkan ketundukan dia, kepatuhan dia kepada sang penciptanya. Maka dalam hidup ini, tujuan utama dari keberadaan kita adalah untuk itu. Bagaimana kita ingin menampakkan, mewujudkan ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah sebagai Rabb yang menciptakan kita. Dan indikator kepatuhan seorang hamba adalah di saat dia menjalankan apa yang Allah perintahkan. Gak mungkin ada seorang hamba dikatakan sebagai hamba yang patuh, hamba yang taat, hamba yang tunduk kepada sang penciptanya, sementara kewajiban-kewajiban yang Allah berikan diabaikan. Itu gak mungkin. Jika kita mengaku sebagai seorang hamba yang patuh, tunduk, taat kepada sang pencipta kita, maka kita harus menjalankan ibadah. Dan sudah barang tentu ketika disebut kalimat ibadah, maka ibadah yang terbaik, ibadah yang terpenting adalah di saat kita menjalankan perkara yang telah Allah wajibkan kepada kita. Karena dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu alaih." Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada dia menjalankan apa yang aku wajibkan kepadanya. Perhatikan hadis ini, ya. Allah mengatakan tidak ada satupun kebaikan terbesar yang dilakukan oleh seorang hamba kecuali di saat dia menjalankan apa yang aku wajibkan kepadanya. Itu ibadah terbesar. Ibadah yang paling dicintai oleh Allah di saat kita menjalankan apa yang Allah wajibkan kepada kita. Maka hendaknya kalau kita mau dianggap sebagai seorang hamba yang tunduk, patuh, taat, maka kita harus jalankan ibadah. Ibadah terbaik adalah apa? Menjalankan kewajiban. Berarti kita harus tahu apa kewajiban kita. Apa perkara-perkara yang Allah wajibkan kepada kita untuk kita kerjakan sebagai bukti bahwa kita adalah seorang hamba yang patuh, tunduk, taat kepada sang pencipta kita. Dan untuk itulah Allah ciptakan kita. Ya. Maka ketika ada seorang hamba dalam hidupnya nggak ada rumus ibadah, nggak ada kamus ibadah dalam hidupnya, nggak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah amanahkan kepadanya, berarti dia telah melenceng dari tujuan utama keberadaan dia di muka bumi ini. Allah ciptakan kita bukan cuma sekedar untuk memperturutkan syahwat perut, bukan cuma untuk memperturutkan syahwat kemaluan, bukan cuma untuk makan, minum, istirahat, untuk mengenyangkan perut dan lain sebagainya, tidak. Allah sudah ciptakan kita dalam bentuk rupa yang paling menawan, ciptaan yang sangat luar biasa. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah sudah ciptakan kita dengan bentuk yang sangat rupawan, penciptaan yang sangat luar biasa. Apa iya cuman untuk sekedar makan dan minum saja? Itu enggak mungkin. Kalau cuma sekedar hidup kita untuk itu, makan, minum, beranak pinang, memperturutkan syahwat perut, syahwat kemaluan, apa bedanya antara kita dengan binatang? Karena nyatanya mereka juga melakukan hal yang sama seperti itu. Makanya dalam surat Muhammad ayat 12 Allah Subhanahu wa taala mencela. Mencela siapa? Perilaku orang-orang kafir. Kenapa Allah mencela mereka? Karena mereka hanya mempergunakan hidup sekedar untuk
bersenang-senang, berfoya-foya, makan, minum seperti halnya yang dilakukan oleh binatang-binatang ternak. Ya. Allah mengatakan walladzina kafaru, dan orang-orang kafir. Kau lihat ya perilaku, mindset, kehidupan mereka. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir yatamatta'un, mereka senantiasa bersenang-senang dalam kehidupan dunia. Wa ya'kulun, mereka jadikan kesempatan hidup sekedar untuk makan-makan saja, bersenang-senang saja, berpoyak-poyak saja, memperturutkan syahwat dan kemauan saja. Ya. Bersenang-senang yatamatta'un wa ya'kulun, dan juga makan saja kama ta'kulul an'am, sebagaimana makannya binatang-binatang ternak. Jadi Allah samakan tuh. Orang yang pola hidupnya seperti itu, hidup cuma sekedar melakukan aktivitas-aktivitas keduniawian saja. Bangun tidur, makan, kerja, dibayar, ya, kemudian dengan bayaran itu dia bisa makan. Kerbau juga sama kayak gitu. Mereka bekerja ya di sawah, kemudian dikasih makan sama tuannya. Kenyang, tidur. Apa bedanya antara kita dengan kerbau? Kalau ternyata hidup kita, pola hidup kita cuma untuk itu. Kerja, dapat gaji, habis gitu kita makan, habis gitu kita tidur. Habis gitu kita memperturutkan syahwat kemaluan kita, beranak pinak. Nggak ada bedanya dengan binatang. Makanya Allah katakan, kama ta'kulul an'am. Pola hidup yang seperti itu sama seperti binatang ternak. Kita dapati mereka juga sama seperti itu. Mereka kerja, mereka makan, mereka minum, mereka tidur, mereka bercampur dengan pasangannya, mereka beranak pinang, habis gitu mati. Ya. Enggak seperti itu tujuan utama kita. Wan naru maswallahum. Allah mengatakan jika ada orang yang gaya hidupnya seperti itu, maka neraka akan menjadi tempat yang pantas buat mereka. Allah ancam orang yang memiliki pola hidup, gaya hidup yang seperti itu. Neraka akan menjadi tempat kembali. Kenapa? Karena dia telah melenceng dari tujuan utama diciptakannya. Allah ciptakan mereka dalam bentuk yang rupawan, bukan cuma sekedar itu. Bukan cuma untuk itu. Tapi ada tujuan mulia yang hendak Allah inginkan dari penciptaan kita. Apa? Agar kita melakukan ketundukan, kepatuhan kepada Sang Pencipta kita. Caranya kita beribadah kepada Allah. Dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada kita. Wajib bagi setiap kita untuk tahu apa kewajiban kita. Dan alhamdulillah kewajiban itu sudah Allah dijelaskan oleh Rasulullah ya dalam rukun Islam yang 5 itu. Kewajiban kita adalah bersyahadat, ya, mempersaksikan tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, mempersaksikan tentang kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kewajiban kita berikutnya adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Itu kewajiban. Jangan ditinggalkan dalam kondisi apapun dan bagaimanapun. Kemudian apalagi kewajiban kita? Puasa di bulan Ramadan. Tentu saja bagi mereka-mereka yang mampu melakukannya. Jika ada udzur tertentu, maka ada hukum tersendiri. Ya. Kemudian apalagi kewajiban kita? Membayar zakat. Dan sudah barang tentu kewajiban ini enggak mutlak seperti halnya sholat. Kalau sholat semuanya kena. Laki-laki, perempuan, kaya, miskin, semuanya kena. Harus sholat. Tapi untuk zakat tentu saja diwajibkan bagi mereka-mereka yang memiliki 2 syarat. Ya. Yang pertama memiliki kelebihan harta yang sudah melebihi nisab. Ya. Ya. Dan yang kedua harta kelebihan itu sudah genap 1 tahun. Maka wajib untuk mengeluarkan zakat fitr. Zakat mal, zakat harta. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Allah dan juga Rasulnya. Nah, berapa yang harus dia keluarkan, kemana harus dia berikan, ya, dan begitu seterusnya. Kemudian apa lagi? Melaksanakan ibadah haji. Ya. Dan kewajiban ini berat.
Karena berat, maka Allah cuma wajibkan haji ini cuma sekali dalam berapa tahun? Dalam berapa tahun? Seumur hidup. Ya. Betapa agama itu mudah. Ketika kewajiban itu berat, ya, Allah tahu bahwa haji itu berat. Berpisah dari orang-orang yang dia cintai dalam jeda waktu yang cukup lama. Ya. Kemudian juga harus mungkin sebagian mereka yang tinggalnya jauh dari tempat pelaksanaan haji harus merogoh kocek dalam-dalam, berat. Ibadah harta ada di sana, ibadah badan ada di sana, ibadah fisik ada di sana. Ya. Karena ini berat, Allah cuma wajibkan sekali dalam seumur hidup. Tapi bagi mereka yang mau mengulang dan punya kelebihan, tidak mengapa. Semuanya terangkum dalam rukun Islam yang 5. Apakah cuma itu? Tidak. Masih banyak kewajiban-kewajiban lain yang Allah jelaskan, yang tidak masuk pada rukun iman itu. Di antaranya ketika kita sebagai kepala keluarga, maka kita wajib untuk memberikan nafkah kepada anak istri kita. Jika kita sebagai seorang anak, maka kita wajib bakti pada orang tua kita. Jika kita sebagai seorang pegawai, maka kita wajib untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang pegawai dan karyawan yang baik. Jika kita sebagai seorang atasan, maka kita wajib untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang atasan terhadap bawahan kita. Kalau kita sebagai bawahan, kita wajib menunaikan hak kita. Kewajiban kita, mohon maaf, sebagai seorang bawahan kepada atasan kita, kepada perusahaan tempat kita bekerja, dan begitu seterusnya. Termasuk di antara kewajiban juga adalah apa? Belajar ilmu agama. Memahami maqala Allah wa qala Rasul. Itu penting. Ya. Kenapa penting? Kenapa nuntut ilmu ini wajib? Karena kita enggak mungkin bisa menunaikan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita kecuali dengan ilmu. Semua kewajiban yang tadi disebutkan, sholat, puasa, zakat, haji, Allah wajibkan untuk kita tunaikan. Apakah kita melaksanakannya semaunya? Tidak, harus dengan ilmu. Ketika sholat misalkan, maka harus dikerjakan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Menunjukkan untuk salat kita butuh ilmu. Yang kalau nggak ada ilmu, ada kalanya kita salat, tapi salat kita tidak dianggap apa-apa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk bisa salat dengan baik, kita butuh ilmu agar salat kita diterima. Untuk puasa baik dan benar, kita butuh ilmu agar puasa kita diterima. Untuk bisa menunaikan zakat dengan baik dan benar, kita butuh ilmu. Kita harus tahu dari harta-harta yang kita miliki ini, mana yang padanya terkena wajib zakat. Ya. Kemudian berapa nisabnya? Kemudian setelah selesai sampai nisab, berapa yang harus dikeluarkan? Itu semua butuh ilmu. Apa yang harus yang wajib zakat dari harta kita? Kemudian berapa yang harus kita keluarkan, kemudian kapan kita keluarkan, kemudian kepada siapa kita berikan. Itu semua butuh ilmu. Yang kalau kita melakukan sembarangan, serampangan, semaunya, yang penting judulnya bayar zakat, yang penting judulnya ikhlas, nggak cukup. Ya, nggak cukup hanya bermodalkan ikhlas dalam mengeluarkan zakat, bahkan dalam amalan apapun. Harus dengan bimbingan ilmu yang ada. Ya. Seorang misalkan punya harta 100 juta. Nggak dia otak-atik tuh harta selama 1 tahun. Maka wajib dikeluarkannya zakat. Berapa yang harus dia keluarkan? Ada ketentuannya, nggak seikhlasnya. 2,5%. Berarti berapa? 2.500.000. Nggak boleh dia kemudian berpikir, besar juga 2.500.000. Berat saya, nggak mau saya. Tapi kalau cuma 1 juta, saya siap. Kalau cuma 1 juta, saya mau. Akhirnya dia cuma mengeluarkan 1 juta. Padahal kewajibannya 2.500.000. Apakah yang 1 juta dianggap zakat? Tidak. Dia dianggap belum menunaikan zakat. Apa yang dia keluarkan? Sekedar sedekah biasa. Tapi dia akan dianggap oleh Allah sebagai orang yang menahan hartanya. Dan itu berbahaya buat dia nanti di akhirat.
Ya, di mana harta-harta itu nanti akan Allah jelmakan menjadi lempengan-lempengan timah yang panas, besi-besi yang panas, yang kemudian akan ditempelkan kepada bahu-bahunya, punggung-punggungnya, dan juga dahi-dahinya. Diazab oleh harta yang dia sayang di dunia. Ya, dia azab oleh harta yang dia timbun di dunia ketika dia tidak mau mengeluarkan haknya. Dan begitu seterusnya, menunjukkan bahwa itu semua kita butuh ilmu. Nah, jadi kalimat liya'budun dua pengertian. Yang pertama untuk beribadah, menunjukkan ketundukan dan kepatuhan kita kepada Sang Pencipta dengan cara kita beribadah. Dan yang kedua, kalimat liya'budun itu maksudnya adalah liyuwahidun. Dan ini merupakan penafsiran yang masyhur di kalangan para mufassir. Ya, buku tafsir apapun yang kita baca pasti disebutkan itu, bahwa kalimat liya'budun itu artinya adalah apa? Liyuwahidun, agar mereka mentauhidkan aku, mengesahkan aku dalam peribadatan. Menunjukkan apa di sini? Enggak cukup kita ibadah, tapi kita enggak mentauhidkan Allah. Ibadah kepada Allah jalan, ibadah kepada selain Allahnya juga jalan. Berarti apa di situ? Apakah dia sudah dianggap telah menjalankan tujuan utama dari keberadaan dia di muka bumi? Belum. Loh, kan dia sudah ibadah, dia udah sholat, dia udah zakat, dia udah puasa. Ya, kita katakan sekalipun dia melakukan demikian, belum menjalankan tujuan utama dari keberadaannya. Kenapa? Karena kalimat liya'budun bukan cuma sekedar ibadah, tapi dia harus memurnikan ibadah yang dia lakukan hanya untuk Allah saja. Nggak cukup ibadah kepada Allah, tapi kemudian dia ibadah juga kepada yang lainnya. Itu belum dianggap sebagai orang yang mewujudkan tujuan utama dari penciptaan dia. Ya, jika dia menjadi orang yang menjalankan tujuan utama dari keberadaan dia di muka bumi, maka harus dia isi hidup ini dengan ibadah. Ya, menjalankan kewajiban dan juga menjalankan perkara-perkara yang diajarkan dalam agamanya. Kemudian dia tidak boleh mempersembahkan, memalingkan ibadah-ibadah tersebut kepada siapapun dan kepada apapun. Baru ya, dia telah beribadah dan juga telah mentauhidkan Allah. Berarti dia telah berada di jalur yang benar. Dia telah berada di rel yang benar, telah menjalankan fungsi dan tujuan utama dari keberadaan dia. Iya. Sekarang mari kita lihat dan kita baca beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis, dari ayat yang mulia ini. Ya. Kita akan mengambil beberapa faedah dari surat Az-Zariyat ayat 56. Ma yustafadu minal ayah. Apa yang diambil, manfaat-manfaat, faedah-faedah yang diambil dari ayat tersebut. Yang pertama, wujubu ifradillahi ta'ala bil ibadati ala jami'i tsaqalaini al-jinni wal insi. Wajibnya mengesahkan Allah dalam peribadatan itu, kewajiban itu untuk semua makhluk, baik jin ataupun manusia. Jadi yang diperintahkan untuk mentauhidkan Allah bukan cuma manusia, jin juga sama. Dan Nabi itu diutus bukan hanya untuk bangsa manusia, tapi juga untuk bangsa jin. Ya, sebagaimana kita harus mentauhidkan Allah, maka bangsa jin juga harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana manusia ketika dia tidak mentauhidkan Allah, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka, maka bangsa jin juga sama. Ketika dia membangkang, tidak menjalankan tujuan utama dari keberadaan dia di muka bumi, maka Allah juga akan masukkan mereka ke dalam neraka Jahanam. Jadi neraka itu bukan cuma untuk manusia yang membangkang, bukan cuma untuk manusia yang menyimpang dari tujuan utama keberadaannya dia di muka bumi, tapi juga neraka diperuntukkan untuk bangsa jin jika dia menyimpang dari tujuan utama keberadaan dia di muka bumi ini. Maka Allah mengatakan, la amla anna jahannama
minal jinnati wan nasi ajma'in. Kami akan penuhi neraka jahanam untuk siapa? Untuk manusia dan juga jin. Ya. Jadi sebagaimana manusia akan bisa masuk ke dalam neraka, jin juga sama. Ya. Karena kewajiban mereka sama seperti halnya kewajiban kita manusia. Ya. Kemudian yang kedua, bayanul hikmati min khalqil jinni wal insi. Di ayat ini berada penjelasan tentang hikmah, tujuan dari penciptaan jin dan manusia. Ya. Allah itu nggak mungkin menciptakan segala sesuatu itu sia-sia. Nggak mungkin, mustahil Allah itu sia-sia. Menciptakan hanya karena iseng. Ya. Ya. Nggak mungkin Allah ciptakan langit dan bumi ini bermain-main. Ya. Dasarnya adalah cuma sekedar iseng dan main-main. Demikian pula ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya. Pasti ada hikmah, pasti ada tujuan. Dan di sini Allah jelaskan tentang apa tujuan utama dari keberadaan kita, yaitu untuk beribadah kepada Allah, menundukkan diri kita, mewujudkan penghambaan diri kita kepada Allah dengan cara kita patuh, dengan cara kita taat, dengan cara kita tunduk kepada zat yang menciptakan kita. Indikator ketundukan seorang hamba di saat dia menjalankan ibadah yang diajarkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Itu perlu diperhatikan, itu indikator ketundukan kita. Kita bisa lihat kita ini termasuk hamba yang tunduk dan patuh kepada Allah atau tidak. Tinggal dilihat bagaimana sikap kita terhadap ibadah yang Allah wajibkan. Ya, kalau semangat isi hari-hari dengan ibadah-ibadah, ya, apalagi ibadah-ibadah yang wajib, ya ini menjadi sebuah indikator baik bahwa kita sebagai seorang hamba yang patuh dan taat. Tapi nggak mungkin dia dikatakan sebagai hamba yang patuh dan taat kalau ternyata kewajiban-kewajiban Allah nggak pernah dia laksanakan, nggak pernah dia tunaikan. Bagaimana mungkin dia dianggap sebagai hamba yang taat sementara kewajiban Allah itu banyak dilalaikan dan diabaikan. Nah, yang ketiga, annal khaliqa huwallazi yastahiqqul ibadata duna ghairihi mimman la yakhluq. Ya. Bahwa sang pencipta itu lebih berhak untuk mendapatkan ibadah daripada zat yang tidak mencipta. Jadi setelah kita tahu bahwa yang membuat kita ada di muka bumi ini adalah Allah, yang menciptakan kita adalah Allah, yang memiliki peran penting terhadap keberadaan kita di muka bumi ini adalah Allah, maka jika kita menyadari itu, kita harus menjadikan Allah sang pencipta kita sebagai satu-satunya zat yang patut untuk kita ibadahi dalam kehidupan kita. Harusnya seperti itu. Dan itu pertanda seorang hamba yang tahu diri. Dia sadar yang menciptakan dia adalah Allah. Maka kemudian ibadah dia, ketundukan dia, kepatuhan dia berikan kepada Allah yang telah menciptakannya. Itu seorang hamba yang tahu diri. Sebaliknya, hamba yang tidak tahu diri adalah seorang hamba yang dia menyadari Allah ciptakan dia, tapi kemudian ibadahnya tidak kepada Allah. Dia tahu yang menciptakan dia adalah Allah, yang menghidupkan dia adalah Allah, yang memberikan rezeki kepada dia adalah Allah. Tapi doa dia, istighosah dia, ketundukan dan kepatuhan dia berikan kepada makhluk yang tidak memiliki peran secuil pun dari keberadaan dia di muka bumi ini. Ini hamba yang gak tahu diri, gak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan kita gak ingin seperti itu. Kita ingin menjadi hamba-hamba yang tahu diri. Kita tahu, sadar Allah ciptakan kita, maka hendaknya kita jadikan semua ibadah kita hanya untuk Allah. Seharusnya keyakinan kita terhadap rububiyah Allah membawa kita untuk mentauhidkan Allah secara uluhiyah. Dan memang dalam banyak ayat Allah kerap kali mengkaitkan antara rububiyah dengan apa? Dengan uluhiyah. Ya. Misalkan dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Surat Al-Baqarah ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas,
wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, beribadahlah kalian kepada Allah. Emang kenapa kita mesti ibadah kepada Allah? Ya. Memang kenapa kita harus menjadikan Allah sebagai sesembahan kita? Disebutkan di ayat berikutnya, kalimat berikutnya, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. U'budu rabbakum, sembahlah Allah Rabb kalian. Kenapa? Alladzi khalaqakum, karena Allah lah yang telah menciptakan kalian. Wajar kalau ibadah kita berikan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang ciptakan kita. Allah yang hidupkan kita. Allah yang mengatur dan mempermudah semua urusan kita. Bahkan setiap kebaikan-kebaikan yang kita rasakan, nikmat-nikmat yang kita dapatkan setiap saatnya, itu enggak lepas dari pemberian Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Setiap nikmat apapun yang kalian dapatkan, sejatinya nikmat itu berasal dari Allah. Ya. Kita sakit, kemudian sembuh, maka kesembuhan itu dari Allah. Wasilahnya bisa berupa dokter fulan, melalui perantara dokter fulan, melalui perantara obat ini, obat itu. Obat, dokter sebagai wasilah, sebagai perantara. Tapi asy-syafi, yang memberikan kesembuhan dari setiap penyakit adalah Allah. Maka di saat kita sakit kemudian sehat, maka kesehatan itu datangnya dari Allah. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, dialah Allah yang telah memberikan kesembuhan kepada aku. Ya. Kita bisa mendapatkan harta. Yang dengan harta itu kita bisa beli rumah, kita bisa bangun rumah. Alhamdulillah kita enggak kepanasan, kita enggak kedinginan, kita bisa menjaga privasi kita. Ya. Dari mana itu? Dari Allah. Melalui perusahaan tempat kita bekerja, melalui warisan orang tua kita, melalui pemberian si fulan, pemberian si alan. Tapi sejatinya Ar-Raziq, yang memberikan rezeki dan karunia itu adalah Allah. Yang memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa mendapatkan harta, yang dengan itu kita bisa beli rumah, bangun rumah, beli kendaraan, ya, untuk kita warak-wiri ke sana dan kemari, untuk bisa memakan makanan yang enak, untuk bisa meminum minuman yang segar, untuk bisa menutupi badan kita dengan pakaian-pakaian yang nyaman. Siapa yang memberikan? Allah. Ya. Maka wajar kalau kemudian ibadah kita berikan kepada Allah. Yang memberikan semua kebaikan ini adalah Allah. Ibadah kita hanya kepada Allah. Itu seorang hamba yang tahu diri. Maka orang yang bertauhid itu adalah orang yang tahu diri. Menempatkan posisinya dengan baik dan benar. Pandai menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yeah. Berbeda dengan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Dia tahu Allah yang menghidupkan, dia tahu Allah yang menciptakan, tapi kemudian peribadatannya malah dia berikan kepada penghuni kubur. Doa-doa dia tujukan kepada mereka, istighosahnya diberikan kepada mereka. Ya. Sumpah-sumpahnya juga yang diagungkan adalah nama-nama mereka. Sementara mereka-mereka yang diibadahi tidak memiliki secuil pun peran dari apa? Keberadaan dia di muka bumi ini. Ya, ini kan orang yang enggak menempatkan diri dengan baik. Orang yang tidak tahu diri yang seperti ini. Allah memberikan karunia dan kebaikan, tapi ibadahnya dia berikan kepada orang lain. Ya. Kemudian dalam surat Quraisy, ya, yang sering kita baca, apa kata Allah? Falyabudu rabba hadzal bait. Maka hendaknya mereka beribadah rabba hadzal bait, kepada pemilik rumah ini. Pemilik Ka'bah. Siapa? Allah. Ya, Allah memerintahkan kepada mereka untuk menjadikan Allah sebagai tempat untuk beribadah. Allah perintahkan kepada mereka menjadikan Allah sebagai tujuan mereka untuk ibadah. Ya. Kenapa harus menjadikan Allah sebagai tempat untuk beribadah? Alladzi at'amahum min ju'. Karena Allah lah yang telah memberikan makan kepada mereka dari kelaparan. Ya.
Artinya apa? Kenapa kita mesti sembah Allah? Kenapa kita mesti beribadah kepada Allah? Karena Allah lah yang telah memberikan makanan kepada kita. Ya. Jadi ini harus kita sadari Bapak Ibu sekalian. Setiap butiran nasi yang masuk ke mulut kita, masuk ke perut kita, melalui kerongkongan kita, sejatinya Allah yang memberikan makanan itu kepada kita. Ya. Maka hendaknya setiap kita memperhatikan dari mana makanan-makanan yang kita makan itu. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Maka hendaknya setiap manusia memperhatikan makanan yang dia makan. Dari mana itu makanan dia dimakan? Dari Allah. Allah yang menumbuhkan, yang kemudian membuat dia bisa makan. Kenapa? Karena sejatinya setiap apapun yang dimakan oleh manusia, apalagi kita orang Indonesia, pasti dari sesuatu yang ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surat Al-Waqiah Allah mengatakan, "Afara'aitum ma tahrusun?" Tidakkah kalian memperhatikan tanaman-tanaman yang benih-benih tanaman yang kalian tanam? Sudah azan? Hah? Ya boleh, silakan azan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ya, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Waqiah ayat 63. 63, 64 dan juga 65. Ya. Allah mengatakan, "Afara'aitum ma tahrusun?" Pernahkah kamu memperhatikan benih yang kamu tanam? "A-antum tazra'unahu am nahnu zari'un?" Kaliankah yang menumbuhkan tanaman tersebut atau kami yang menumbuhkan? Ya, tentu saja jawabannya jelas, Allah yang menumbuhkan. Ya. Lau nasya'u la ja'alnahu ta'man fadaltum tafakkahun. Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami akan hancurkan sampai lumat, maka kamu akan tercengang karenanya. Artinya apa? Semua makanan-makanan yang kita tanam sejatinya adalah makanan-makanan yang kita makan sejatinya semua adalah hasil tanaman yang Allah tumbuhkan untuk kita. Kita orang Indonesia makan beras. Dari mana beras itu? Ya, dari padi. Ya. Nasi itu dari beras itu dari padi. Dari mana padi? Sesuatu yang ditumbuhkan oleh Allah. Kita makan buah-buahan juga sesuatu yang ditumbuhkan oleh Allah. Kita makan sayur mayur adalah sesuatu yang ditumbuhkan oleh Allah. Apapun yang kita makan sejatinya hasil tumbuh-tumbuhan yang ditumbuhkan oleh Allah. Berarti apa? Sejatinya apapun yang kita makan pemberian Allah. Walaupun mungkin kita membeli dengan tangan kita, membeli dengan uang-uang kita. Karena semua yang kita makan dari sesuatu yang ditumbuhkan. Daging mungkin bukan sesuatu yang ditumbuhkan. Daging ayam, daging kambing, daging sapi. Tapi kita lihat, kita bisa makan daging sapi, misalkan, ya, dari mana sapi itu bisa berkembang biak, bisa bertumbuh kembang sehingga memiliki daging dan sebagainya? Ya, dari makanan-makanan rumput. Dari makanan dan rumput itu sesuatu yang ditumbuhkan oleh Allah. Ya. Karena kambing-kambing, sapi-sapi makan rumput, kemudian dia berkembang biak, kemudian dia membesar dan seperti itu, kemudian kita makan dagingnya, maka nggak lepas. Ketika kita makan daging-daging pun sejatinya itu dari sesuatu yang ditumbuhkan oleh Allah. Maka sadari, apapun yang kita makan dari Allah, sehingga dengan itu membuat kita tidak kelaparan. Karena Allah yang mengenyangkan kita, Allah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang dengan itu kita bisa makan, maka wajar kalau ibadah kita berikan kepada Allah. Falyabudu rabb hadzal bait. Maka sembahlah, beribadahlah kepada Rabb, kepada pemilik rumah ini yaitu Allah. Alladzi at'amahum min ju', karena Allah lah yang telah memberikan makan kepada mereka sehingga dengan itu mereka tidak kelaparan. Sadari ini. Saat kita kenyang, saat kita makan nasi, saat kita makan apapun,
Ya, nasi yang ada di tangan kita yang hendak kita masukkan ke mulut kita, Allah yang menumbuhkan padi-padinya. Ya, saat kita makan lauk pauk, ya, sayur-sayuran, buah-buahan, yang menumbuhkan adalah Allah. Setiap apapun yang masuk ke perut kita adalah hasil sesuatu yang ditumbuhkan oleh Allah. Maka wajar kalau ibadah kita berikan hanya kepada Allah. Jadi seharusnya tauhid rububiyah seorang hamba itu mengantarkan dia untuk mampu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala secara uluhiyah. Tapi faedah yang kelima, yang keempat, yang terakhir, isbatul hikmati fi af'alillahi subhanahu wa ta'ala. Menetapkan hikmah pada setiap perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apapun yang dikerjakan oleh Allah itu pasti ada hikmahnya. Apapun yang dikehendaki, yang ditentukan, yang ditetapkan oleh Allah pasti ada hikmahnya. Enggak mungkin Allah ciptakan sesuatu itu sia-sia. Makanya dalam kalimat doa yang menjadi pengakuan kita yang paling dalam, ya, kita mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini secara batil. Tidaklah Engkau ciptakan semua ini secara sia-sia. Itu keyakinan kita. Yang setiap kita diminta untuk mengucapkan itu. Mengakui bahwa tidak ada satupun yang Allah ciptakan itu sia-sia. Sia-sia mungkin karena kita belum tahu hikmahnya. Akal kita yang terbatas, akal kita yang pendek, kadang kita nggak mampu menjangkau setiap hikmah. Nggak mampu menjangkau hikmah dari setiap ketetapan Allah. Nggak mampu menjangkau hikmah dari setiap keputusan Allah. Nggak mampu menjangkau hikmah dari setiap penciptaan Allah. Sehingga akal kita yang terbatas ini kadang bertanya-tanya, ngapain sih Allah ciptakan ini? Kenapa sih Allah harus ciptakan nyamuk? Ya, ganggu orang tidur doang. Bikin pada kotor, nggak sehat. Ya, itu menurut apa? Akal kita yang terbatas. Tapi di balik itu tentu ada hikmah-hikmahnya. Bahkan kadang kita mengatakan, ya kenapa Allah harus ciptakan iblis? Coba kalau nggak ada iblis, coba kalau nggak ada jin, pasti enak dunia ini, nyaman, nggak ada orang diganggu, nggak ada orang jahat, baik semuanya, taat semuanya, santun semuanya, rajin semuanya, soleh semuanya, kan enak muka bumi kalau kayak gitu. Adanya orang jahat, adanya orang fajir, adanya orang yang seperti itu. Kenapa? Biasanya gangguan syaitan. Loh, kenapa harus Allah ciptakan syaitan? Seandainya syaitan gak ada, pasti nikmat dunia ini. Itu menurut akal kita. Tapi di balik itu tentu akan ada hikmah-hikmah tersendiri. Termasuk diantaranya adalah ketika Allah ciptakan manusia. Tentu gak sia-sia. Ada hikmah, ada tujuan yang hendak Allah, yang hendak ingin digapai dari penciptaan tersebut. Apa? Agar manusia-manusia tersebut menundukkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini kewajiban kita untuk meyakini bahwa apapun yang diciptakan oleh Allah, apapun yang menjadi ketetapan Allah, itu pasti ada hikmahnya. Karena Allah itu punya nama Hakim. Di antara nama Allah yang maha tinggi adalah apa? Al-Hakim. Apa artinya Hakim? Hakim itu artinya maha bijaksana. Allah punya nama Hakim karena Allah punya sifat hikmah. Karena Allah punya sifat hikmah, pasti di balik setiap keputusan Allah akan ada hikmah. Maka kita nggak boleh mempermasalahkan perbuatan Allah. Kita nggak boleh mempertanyakan perbuatan Allah. Mempertanyakan apalagi menggugat keputusan Allah. Kenapa Allah ciptakan ini? Kenapa Allah memperlakukan saya seperti ini? Kenapa harus ada ini di sini? Kenapa nggak di sana saja? Kenapa Allah nggak bela orang-orang Palestina? Kenapa Allah nggak hancurkan saja orang Israel misalkan? Apa Allah nggak mampu? Ya, Allah mampu, Allah bisa. Tapi kenapa itu nggak dilakukan? La yus'alu amma yaf'al. Allah itu nggak boleh dipertanyakan tentang apa yang Allah perbuat. Wahum yus'alun. Justru manusialah yang akan ditanya oleh Allah tentang apa yang dia perbuat. Kalau Allah nggak perlu ditanyakan.
Karena setiap keputusan Allah pasti ada hikmah di balik semua itu. Wallahu taala alam. Ini beberapa faedah yang bisa kita ambil dari surat Ad-Dariyat ayat 56. Jadi pertemuan ini kita hanya bahas satu ayat saja penjelasannya dan juga hikmah-hikmah faedah-faedah yang bisa diambil. Dan masih ada beberapa ayat-ayat lain yang dituangkan disebutkan oleh penulis untuk apa? Menjelaskan tentang pentingnya tauhid dalam kehidupan kita dunia ini untuk kita bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya, saya kira cukup. Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.